Ada beberapa teman kita yang kedokteran ternyata begitu masuk tempat kadaver mayat, dia nggak mau, dia takut gitu loh. Dan itu sampai nangis-nangis, cowok pula juga ada yang kayak gitu. Nah, gimana caranya kalau misalnya kalian mau jadi dokter, cuman lihat kadaver, lihat mayat aja baru mau masuk ruangannya udah nangis, udah nggak bisa. Itu kan berarti susah gitu, gimana mau jadi. Terus ada yang ngelihat darah tiba-tiba pingsan. Kalau pengalaman sih ya tadi ya, kayak misalnya awal-awal kita masuk studi itu ya, banyak kadang-kadang seperti kejadiannya nih, kita waktu itu awal-awal kasusnya misalnya kita ambil pas dapat bagian anatomi itu. Anatomi itu kan, kita belajar tentang organ-organ tubuh, itu kita menggunakan kadaver. Kadaver itu kan kita pakai mayat yang sudah diawetkan kan. Nah ada beberapa teman kita yang kedokteran ternyata begitu masuk tempat kadaver mayat, dia nggak mau, dia takut gitu loh. Dan itu sampai nangis-nangis, cowok pula juga ada yang kayak gitu. Nah, gimana caranya kalau misalnya kalian mau jadi dokter, cuman lihat kadaver, lihat mayat aja baru mau masuk ruangannya udah nangis, udah nggak bisa. Itu kan berarti susah gitu, gimana mau jadi. Terus ada yang ngelihat darah tiba-tiba pingsan. Nah, nggak mungkin dong kalau kita jadi dokter lihat darah pingsan gitu kan. Nah, waktu itu yang kebetulan senior kita waktu itu dipaksa ditarik anaknya. Eh, Maksudnya itu bukan bikin dia lebih biar dia kayak ngebully, enggak, karena maksud mereka senior, kamu ini dokter, mental kamu nggak mungkin kamu nggak bisa lihat mayat gitu loh. Kan kita mesti belajar itu organ dengan menggunakan mayat dan pasti akan ketemu mayat dalam praktek udah kalau jadi dokter gimana pun juga. Kan kalau misalnya di awal-awal kadang-kadang kita juga kalau misalnya pas awalnya kita lulus, kita kerja di puskesmas segala kan, kalau misalnya ada kasus kematian kita yang akan dipanggil untuk pemeriksaan dulu biasanya awal. Takutnya kematian yang tidak wajar gitu kan. Nah, jadi kan mestinya nggak seperti itu gitu loh. Nah, itu bukan untuk, menurut saya ya, bukan untuk membuli atau misalnya untuk menekan dia, tapi untuk ngasih tahu, maksudnya kamu ini udah memilih jadi dokter, profesi kamu dokter, nggak boleh kamu takut sama mayat gitu. Nah, ada juga misalnya kasus-kasus yang teman-teman itu bukan dikucilkan sebenarnya, nggak ada yang mengucilkan, tapi kadang-kadang ada yang tidak bisa berbaur sama teman-teman gitu kan, jadi kelihatannya sendiri terus itu, tapi bukan dikucilkan gitu, tapi emang ada orang yang karakternya dia lebih introvert ya, jadi dia lebih nggak mau berbaur atau misalnya dia merasa dengan dirinya sendiri, saya udah bisa nih, udah ngatasin semua, bisa lulus bisa. Nah, ada yang seperti itu, tapi kalau itu biasanya kita ajak ngobrol, jadi tetap kita ajak main, ajak kita ngobrol bareng, terus habis itu kita bahas, dan biasanya juga tetap ada kerja-kerja kelompok gitu ya. Kayak misalnya kan kayak tadi kasus anatomi itu satu kadaver kan dikerjainnya nggak cuma satu orang satu, rame-rame gitu loh, kelompok, jadi tetap akan berbaur gitu loh, dan kita akan tukar pikiran. Nah, terus biasanya senior-senior kita juga akan membantu gitu loh. Emang kadang-kadang ada yang lebih tegas gitu ya, lebih galak, tapi so far sih masih dalam batas yang wajar gitu. Kalau emang begitu semua yang ambil profesi dokter emang biasanya emang maunya kepingin itu untuk mengambil spesialisasi, semuanya pasti mau gitu loh. Nah, cuman kan setiap orang punya kondisi yang berbeda-beda ya, jadi nggak bisa semuanya kadang-kadang ngambil. Kenapa? Karena kan satu eh, apa namanya, kuotanya juga terbatas. Terus kedua kan banyak yang mau ngambil. Ketiga ya kadang-kadang keadaan ekonomi setiap orang beda gitu ya. Nah, jadi sebenarnya anggapannya bukan seperti itu gitu ya. Jadi gini, kalau rezeki kan semua udah yang ngatur ya, udah ada yang ngatur nih, udah Tuhan yang ngatur kalau rezeki ya. Yang penting niat kita dulu satu, jadi dokter tuh buat apa dulu niat. Karena orang beda-beda nih, ada yang niatnya jadi dokter satu, ada yang idealis, emang buat nolong sesama. Ada yang dokter yang komersial adalah ya.
Terus ada dokter yang setengah-setengah nih, setengah komersil, setengah sosial. Jadi itu pilihan masing-masing, itu nggak ya tergantung masing-masing, beda-beda gitu loh. Dan dulu kita waktu di kampus di kuliah ada dosen-dosen kita bilang waktu dulu itu kita diajarin kalau mau kaya jangan jadi dokter tapi jadi pengusaha, mereka bilang gitu. Nah terus habis itu kalau emang gini, rakyat Indonesia itu kan jumlahnya 280 jutaan dan itu dokter masih kurang sebenarnya. Nah, jadi kan sebenarnya emang dokter itu dibutuhkan gitu loh. Nah, kalau bisa ambil spesialisasi jelas lebih bagus, lebih baik gitu loh. Tapi kalau nggak bisa pun sekarang ada kompetensi-kompetensi yang bisa membantu, misalnya gitu. Misalnya ada S2 yang membantu misalnya masuk ke manajemen rumah sakit, misalnya ada misalnya banyak yang ngambil anti aging misalnya ya. Jadi ada beberapa yang bisa membantu gitu loh. Terus ada yang ambil ke bidangnya hukum kesehatan misalnya. Nah, itu kan banyak hal-hal lain yang bisa membantu. Nah, kalau enggak pun ya tergantung karena kan setiap orang itu punya rezeki masing-masing dan punya cara masing-masing. Nah, kalau dibilang maksudnya jadi dokter pasti sengsara hidupnya, sengsara yang mana dulu nih gitu loh. Karena sifat dasar manusia itu nggak pernah puas gitu kan. Kalau dia cukup bersyukur. Kalau misalnya masalah duit, ya duit itu setiap orang beda-beda nih sengsaranya. Kalau misalnya ada yang butuh 1 bulan misalnya 2-3 juta cukup, ada yang butuh 10 juta, ada yang butuh 100 juta pun nggak cukup. Jadi tergantung gitu loh. Nah yang pasti niatnya apa dulu, karena di waktu kita menjadi dokter kita kan ada sumpah dokter. Sumpah dokter itu jelas kita mesti menghargai nyawa manusia dan kita mesti ya menolong sesama gitu loh. Nah jadi dulu itu malah ada teman-teman yang dokter itu yang mereka bilang jadi dokter kadang-kadang malah pulang nggak bawa duit. Kenapa? Karena mereka saking membantunya, begitu pasien datang nggak punya duit, mereka akan malah memberikan obat gratis atau malah kalau nggak obat yang ada mereka memberikan duit untuk beli obat. Nah, jadi ada dokter-dokter yang seperti itu dan ya banyak gitu. Cuman kan mereka nggak dipublish, nggak ketahuan aja. Dan saya rasa semua dokter itu pasti ada jiwa sosialnya, mau bagaimanapun juga, udah pasti ada. Karena berhubungan dengan nyawa manusia semuanya dan semua hati nurani udah jelas lah. Tadi mental tuh ditempa supaya punya empati juga sama sesamanya gitu loh. Nah kayak yang terkenal kan kebetulan kayak dokter kemarin, dokter yang di Semarang itu kan selama hidupnya kan ternyata dia emang nggak pernah menarif atau misalnya sampai berhutang di apotik untuk pasiennya semuanya, tapi dia ternyata hidupnya kan enggak sengsara dan dia nyaman dan kebetulan istrinya pun mendukung ya. Kemarin dapat penghargaannya dari pemerintah kebetulan Jawa Tengah kan. Nah itu dan dia nyaman-nyamannya, dia enggak sengsara gitu loh. Walaupun katanya banyak utang di apotik segala macam, tapi sekarang gini, begitu orang meninggal kan semuanya nggak dibawa karena kita lahir juga nggak bawa apa-apa, tetapi kayak dokter itu begitu meninggal namanya makin harum gitu kan. Itu emang ya itu yang didapatkan dari yang dia lakukan kebaikan dia gitu ya. Jadi ya tadi sisi gelap, sisi tergantung kita memandangnya seperti apa. Kalau kita memandangnya positif itu akan positif karena begitu kamu menjadi dokter itu banyak yang bisa kamu lakukan untuk nolong sesama kamu gitu loh. Dokter apapun juga. Jadi begitu kamu jadi dokter, otomatis kamu kan pengetahuan kamu lebih dibandingin yang bukan dokter. Jadi sakit itu kan banyak jenisnya ya. Emang ada spesialisasi di bidang masing-masing, benar. Nah, tapi untuk kadang-kadang untuk kayak garda terdepannya itu kadang-kadang dokter-dokter yang belum spesialisasi garda terdepan, kemudian mereka akan kemudian nanti mereka akan ngirim rujukan atau misalnya konsul ke dokter spesialisnya gitu. Jadi
akan sangat baik kalau malah kolaborasi, saling bekerja sama gitu loh. Dan di rumah sakit juga kan mereka bisa membantu dengan visit segala macam ya, kemudian mengontrol pasien. Nah itu kan suatu eh, kolaborasi yang baik dan saling saling apa sinergi. Terus abis itu juga menjalankan kebaikan buat semuanya gitu. Dan ya kalau jangan hitungnya materi ya. Kalau materi gajinya ya pasti beda gitu loh. Tapi yang pasti sengsara apa enggak tergantung pribadinya masing-masing gitu. Menciptakan bersyukurnya. Betul. Jadi kalau kita misalnya emang bersyukur, terus kita emang yang rezeki kan tadi diatur sama yang di atas. Dan enggak, kalau misalnya ditanya enggak, banyak juga dokter-dokter yang misalnya dokter-dokter umum itu yang punya rumah sakit klinik besar pun banyak gitu kan. Bidan-bidan pun banyak. Bidan yang punya rumah sakit tuh, rumah sakit besar tuh bidan banyak juga gitu loh. Jadi ya kalau ditanya sisi gelap sengsara apa enggak tergantung kita memandangnya. Jadi bukan gini, ada masalah iya, problem pasti ada. Semua orang hidup nggak mungkin tanpa masalah. Tapi yang jadi masalah respon kita terhadap masalah itu, bukan masalahnya sebenarnya. Kadang-kadang masalahnya sama responnya itu lebih besar, responnya kita tuh yang bermasalah dibandingin masalahnya sendiri gitu loh. Nah, pesan dokter buat para dokter yang sudah menjadi spesialis dan yang masih belajar gitu kan, berstudi gitu kan, apa sih? Oke, berarti gini, untuk teman-teman sejawat gitu ya. Jadi walaupun yang masih dalam studi ya, ataupun yang sudah senior gitu ya. Jadi ya lebih bijaksana dalam menyikapi satu. Kedua, sebenarnya semuanya bisa dikomunikasikan gitu loh. Nah, kalau misalnya kita berkomunikasi dengan baik, kita bersosialisasi dengan baik, empati dengan baik, dan jangan lupa itu sumpah dokter itu mesti dipegang ya, bukan cuma dipegang tapi juga mesti dilaksanakan gitu ya. Nah kemudian untuk yang lagi studi juga jadi dokter itu hal yang menyenangkan sebenarnya, karena kamu bisa membantu banyak orang dan banyak yang bisa kamu lakukan gitu loh. Dan mental kita emang mesti kuat gitu kan. Status studi aja lama ya. Kalau sekarang lebih cepat mungkin. Kalau dulu kan kita studi lebih lama, kemudian kita mesti PTT dulu. Kalau dulu ini kalau lancar itu untuk S-Ket-nya aja 4 tahun. Kemudian nanti dokternya 2 tahun, berarti 6 tahun. Terus PTT dulu. PTT biasanya 2 tahun, habis PTT baru ambil spesialisasi biasanya 4 tahun, jadi kan lama gitu loh. Nah Total berapa itu? ini kalau tergantung nih, ada yang ikut ujian negara apa enggak. Kalau dulu lebih lama lagi, kenapa? Karena ikut ujian negara. Nah ujian negara dulu sampai berapa tahun? kalau misalnya total berarti kan kalau yang enggak ujian negara ya itu 4, 2, 6. Terus PTT 2, 8 tambah 4, 12 tahun berarti. Itu kalau lancar ya. Nah itu yang tanpa ujian negara. Nah terus abis itu plus PTT. Dulu kan kalau mau ambil spesialisasi mesti PTT dulu gitu loh. Nah kalau sekarang beda. Sekarang lebih cepat. Untuk jadi dokternya 5 tahun pun bisa. Abis itu belum, tetap sampai dokter umum 5 tahun. Kemudian nanti ada mereka magang juga. Kemudian habis magang spesialis. Atau bisa langsung spesialis. Nah kebetulan sekarang lebih banyak linknya, karena dibuka yang baru itu bisa di rumah sakit untuk pendidikannya spesialisnya. Jadi rumah sakit bisa menerima. Jadi lebih membantu dari universitas yang ada gitu. Kuotanya lebih banyak ya gitu.